Polri. Pengertian dari Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi terdapat pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 2, yaitu salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas Polri terdapat pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 dan dijabarkan pada Pasal 14. Kejaksaan. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penuntutan. Ketentuan tentang kejaksaan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Wewenang kejaksaan dibagi menjadi 3, yaitu A. Bidang pidana, yaitu yang pertama, melakukan penuntutan, yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. B. Bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan atas nama negara atau pemerintah. C. Bidang ketertiban dan ketentraman umum. Yang pertama, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Yang keempat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Yang kelima, mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama. 6. Penelitian dan pengembangan hukum secara statistik kriminal. Yang ketiga, hakim. Pihak yang melakukan kekuasaan kehakiman dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 19, yaitu hakim dan hakim konstitusi. Hakim memiliki arti yaitu pejabat peradilan yang menjalankan proses penegak hukum yang memiliki wewenang untuk mengadili. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 18, jenis hakim dapat dibedakan berdasarkan lembaga peradilan, yaitu yang pertama, hakim pada Mahkamah Agung. Hakim pada lembaga ini disebut dengan hakim agung. Yang kedua, hakim yang berada pada badan lembaga di bawah Mahkamah Agung, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang ketiga, yaitu hakim pada Mahkamah Konstitusi. Hakim pada lembaga ini disebut dengan hakim konstitusi. Seorang hakim tidak hanya dituntut untuk memahami hukum-hukum positif yang berlaku, melainkan juga harus memiliki rasa keadilan yang tajam dan moralitas yang mumpuni. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim adalah seorang yang bergerak dalam kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang memiliki peran penting, yakni mengambil sebuah keputusan dalam peradilan.
Peran hakim yaitu memutuskan suatu perkara atau tuntutan demi menegakkan keadilan. Nama lain dari advokat adalah pengacara. Pengertiannya tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, Pasal 1 tentang advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan undang-undang ini. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Tugas utamanya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan. Kedudukan advokat sama dengan penegak hukum lain, yaitu hakim, jaksa, dan polisi. Titik berat tugas seorang advokat dalam menegakkan hukum adalah memberikan kepada klien bukan semata-mata pada bidang hukum, melainkan dalam memberikan nasihat-nasihat hukum. Dengan demikian, advokat dapat memberi pendampingan hukum, membela, serta memastikan bahwa klien mendapatkan hak-hak dalam menjalankan proses hukum. Persyaratan menjadi advokat tertuang pada pasal 3, hak-hak dan kewajiban pun tercantum pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yaitu yang pertama, warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Yang kelima, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Yang keenam, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Yang ketujuh, tidak pernah dipidana. Dan yang kedelapan, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan adil. Hak advokat. Yang pertama, advokat bebas mengeluarkan pendapat. Yang kedua, advokat bebas dalam meyakinkan tugas profesinya. Yang ketiga, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Yang keempat, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen dari instansi. Yang kelima, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien. Dan yang keenam, advokat tidak dapat diidentifikasikan dengan klien. Tugas advokat secara khusus: membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya. Pengacara bertugas membantu hakim dalam mencari kebenaran. KPK dibentuk berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat independen dalam melakukan tugas dan wewenangnya. KPK bebas dari kekuasaan manapun. KPK diberi amanat untuk melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindakan pidana korupsi. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Visi misi KPK adalah bersama elemen bangsa mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Misinya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegak hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan, dan penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa. Tugasnya adalah yang pertama, mengkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima, memonitor penyelenggara pemerintahan negara.
Dalam melakukan tugasnya, KPK berwenang yang pertama mengkoordinasi penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindakan pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Yang keempat, melaksanakan dengan pendapat atas pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. KPK berasas kepada yang pertama, kepastian hukum, kedua, keterbukaan, ketiga, akuntabilitas, keempat, kepentingan umum, kelima, proporsionalitas. Kewajiban KPK yang pertama, memberikan perlindungan kepada saksi atau pelapor. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat yang memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga, menyusun laporan tahunan yang kemudian disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR, dan BPK. Keempat, menegakkan sumpah jabatan. Yang kelima, menjalankan tugas tanggung jawab dan wewenang berdasarkan asas KPK.